Sunati, MPM 21 11 10 30 123. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai hubungan antara panjang dan berat, dan juga faktor kondisi dari teripang hitam di kawasan Taman Nasional Laut Karimun Jawa. Teripang hitam merupakan jenis biota laut yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis di perairan Taman Nasional Laut Karimun Jawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara panjang, berat, dan faktor kondisi, dan analisis perbedaan antara taripan yang hidup di zona perairan budidaya dan wisata dengan yang hidup di zona rehabilitasi. Taman Nasional Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah sangat terkenal akan kekayaan sumber daya alam yang ada di dalam laut. Jenis-jenis biota yang beragam hidup di dalamnya. Salah satunya contoh hasil perikanan dari perairan Taman Nasional Karimun Jawa adalah bisa diandalkan taripan hitam. Taripan hitam juga merupakan salah satu komoditas dari sektor perikanan yang dapat menghasilkan devisa. Taripan yang ditangkap kemudian dimanfaatkan menjadi suatu produk makanan maupun obat herbal. Morfologi dari taripan hitam yang tertangkap kemudian dihitung panjang, berat, dan dari taripan tersebut, dan faktor kondisi. Penelitian pengambilan data dilakukan dengan metode sensus, pemilihan lokasi mengacu pada habitat asli taripan hitam, yaitu ekosistem lamun di perairan alang-alang, menjangan kecil, menjangan besar, dan perairan sekitar Wisma Apung. Pengambilan sampel taripan dilakukan dengan menggunakan tangan langsung di sekitar titik sampling. Taripan yang diperoleh dimasukkan ke dalam ember yang berisi air laut. Jarak waktu antara pengambilan dan pengukuran sekitar 30 menit. Pengukuran panjang taripan dilakukan dengan membentangkan benang jahit ke tubuh taripan dari ujung mulut sampai ujung anus. Panjang benang yang dibentangkan ke tubuh taripan tadi kemudian diukur dengan menggunakan penggaris untuk memperoleh angka data panjang. Pengukuran berat basa dilakukan dengan menggunakan timbangan digital berdasarkan analisis regresi dan grafik. Hubungan panjang dan berat diperoleh nilai R determinasi R pada masing-masing stasiun. Pertambahan bobot taripan disebabkan oleh faktor lain seperti faktor lingkungan, umur, pengaruh panjang tubuh terhadap berat total taripan dapat dilihat berdasarkan besarnya nilai koefisien determinasi R2. Baiklah, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah taripan hitam yang hidup di perairan yang sepi pengunjung memiliki nilai koefisien yang rendah, dan juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesediaan pakan, keberadaan predator, dan kualitas perairan. Materi yang kedua adalah perbandingan hasil metode identifikasi spesies, morfologi, dan molekuler pada ikan julung-julung di TPI Muara Angke, DKI Jakarta. Ikan julung-julung merupakan ikan ekonomis penting di sektor perikanan Indonesia yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi. Tinggi keragaman menyebabkan kesulitan dalam proses identifikasi dari setiap spesies. Metode yang dapat dilakukan untuk identifikasi spesies adalah metodologi morfologi dan molekuler. Sampel berupa ikan julung-julung diambil sebanyak 30 ekor dengan menggunakan metode random sampling. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap sampel menggunakan metode morfologi molekuler. Sampel sirip diambil dari sirip ikan dan disimpan di dalam botol yang berisi etanol 96% untuk keperluan DNA berkanodit. Karakteristik morfologi pengamatan dan pengukuran dengan menggunakan teknik morfometrik. Pengukuran sampel menggunakan jangka sorong sebagai alat bantu ukur dan timbangan digital sebagai alat bantu pengukuran bobot. Menurut MyLabMap,
Pengukuran morfometrik ikan meliputi antara panjang total, PT, panjang standar, PS, panjang kepala, PT, PK, panjang sebelum sirip dorsal, PSSD, panjang sebelum sirip ventral, PSSV, panjang sebelum sirip anus, PSSA tinggi. Karakterisasi molekuler. Metode molekuler dilakukan dengan menggunakan teknik DNA barcoding. Tahapan yang dilakukan dalam teknik DNA barcoding antara lain ekstra DNA, PCR, polymerase chain reaction, versi DNA dengan elektroforensi, dan DNA jaringan otak. Sampel yang dipreservasi dengan menggunakan alkohol sebanyak 96% dijadikan sebagai bahan ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA dilakukan untuk memisahkan DNA yang tersimpan pada sampel. Tahapan ekstraksi DNA dilakukan sesuai petunjuk yang tertera pada gas DNA extraction. Langkah berikutnya adalah teknik PCR yang bertujuan untuk memperbanyak DNA target mitokondria, sitokrom, chip dengan menggunakan frame phase. Baiklah, cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.